Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Mutiarani, NPM saya 22.231. Di sini saya akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum. Jadi, perbuatan melawan hukum di dalam bidang keperdataan ini disebut dengan onrehmatisdan. Sedangkan perbuatan melawan hukum pidana disebut dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. 3 kategori perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua ada perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Yang ketiga ada perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, ada perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian korban. Dan yang kelima, adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Cakupan unsur kesalahan, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. Jika memenuhi unsur-unsur, yang pertama adanya unsur kesengajaan, yang kedua adanya unsur kelalaian, yang ketiga adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian material, jurisprudensi juga mengakui konsep kerugian material yang juga dinilai dengan uang. Dan ada juga kasus perbuatan melawan hukum. Di sini saya akan membahas kasus penggelapan dan penipuan PT Indosuria. Kronologi kasus penipuan Indosuria. Kasus ini bermula pada awal 2020. Pada saat itu, beberapa nasabah ramai mengeluhkan kegagalan bayar bunga dan pokok simpanan anggota oleh KSP Indosuria. Menurut kesaksian seorang nasabah, dirinya menempatkan dana hingga berjumlah miliaran rupiah. Dana tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2020, namun tidak pernah kembali. Ia juga tidak mendapat penjelasan terkait hal tersebut dari pihak Indosuria. Sementara itu, beberapa nasabah lain bercerita soal dana simpanan yang telah jatuh tempo namun tak kunjung cair. Pada tanggal 17 Februari 2020, ia mendapat kabar dari marketing dan salah satu direktur Indosuria Group bahwa dana simpanan nasabah yang jatuh tempo tidak dapat ditarik lagi. Putusan hakim ini diambil oleh pemilik koperasi Indosuria, pembayaran bunga pun juga diberhentikan, kata dia dalam surat elektroniknya. Ia kemudian mencoba menghubungi Direktur Pelaksanaan KSP Indosuria yakni Suito Ayub dan dia mengatakan memang benar dana nasabah tidak bisa ditarik dan kondisi keuangan KSP Indosuria sedang buruk karena terkena rush. Suito juga tidak bisa menjawab banyak pertanyaan nasabah itu. Untuk pertama kalinya, laporan atas Indosuria dilayangkan kepada Bareskrim Polri pada tahun 2020. Henry yang telah dilaporkan lantas ditahan dan diamankan oleh Bareskrim Polri. Nasabah korban gagal bayar KSP Indosuria meminta agar polisi menelusuri aset milik Henry secara tuntas. Tepatnya pada tanggal 24 Februari, beberapa nasabah mulai menerima surat dari Koperasi Indosuria bahwa uang di deposito atau simpanan tidak bisa dicairkan. Uang itu baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal aset under management atau AUM. Kemudian, pada tanggal 7 Maret, para nasabah mengaku menerima pemberitahuan via WhatsApp bahwa nasabah bisa menarik tabungan mereka mulai 9 Maret 2020 dengan batas pengambilan 1 juta per nasabah. Setelah itu, pada tanggal 12 Maret 2020, nasabah menerima undangan untuk bertemu dengan pihak ISP. Pada pertemuan tersebut,
Setiap nasabah dimintai opsi pembayaran yang diinginkan. Opsi tersebut tergantung AUM dari setiap nasabah dengan tempo pembayaran antara 3 tahun hingga 10 tahun. Isu soal KSP Indosuria pun mereda, namun hanya sesaat. Kisaran Juni 2021, isu KSP Indosuria kembali menyeruak. Bahkan, DPR RI sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi atas kasus ini. Dari sini terungkap, ternyata KSP Indosuria telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Putusan pertama pada tanggal 17 Juli 2020, kemudian ada proses banding dan PKPU sudah diputuskan akhir Desember 2020. Jaksa kasus ini mengungkapkan bahwa banyak korban yang mengalami stres bahkan hingga meninggal dunia. Karenanya, jaksa menyatakan terus berupaya menyita aset-aset terkait Indosuria yang disebut membuat kerugian hingga 106 triliun. Vonis yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah terhadap bos koperasi simpan pinjam Indosuria, Hendy Surya, yang sebelumnya divonis lepas. Selain itu, Direktur Keuangan Indosuria, June Indria, juga mendapat vonis yang serupa. Mereka dijerat dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP, dan pasal 3 serta 4 pasal tentang pemalsuan dokumen, otentik junto, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pada kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh PT Indosuria tergolong ke dalam kasus wan prestasi, sebab PT Indosuria dianggap melanggar perjanjian dengan para nasabah, lalu pada kasus ini pula dapat dijerat dengan pasal pidana karena apa yang dilakukan oleh PT Indosuria juga termasuk ke dalam penipuan, dan tindak pidana penipuan juga diatur dalam pasal 378 KUHP. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.